teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Jadi teman-teman, hari ini seperti biasa aku kembali hadir lagi dengan cerita menarikku, di mana pada hari ini aku akan menceritakan tentang kisah perjuangan salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Bapak Tentara Indonesia, Jenderal Sudirman. Indonesia memang memiliki salah satu jenderal perang terbaik sepanjang sejarah, teman-teman. Dia adalah Jenderal Sudirman, yang bahkan Presiden Soekarno pun sangat menghormati beliau. Jenderal Sudirman ini dijadikan kaki tangannya dalam berjuang menyelamatkan negeri ini dari Belanda yang ingin kembali menjajah, dan pastinya dibantu juga dengan para tentara sekutu lainnya. Jenderal Sudirman berjuang mati-matian, teman-teman, untuk membuat Indonesia ini terus merdeka dan diakui oleh dunia internasional. Mari sejenak kita mengenal dan mengenang kembali sosok pahlawan berjasa yang ada di Indonesia ini, dan tanpa beliau, teman-teman, Indonesia akan terpuruk dan kembali lagi ke pangkuan Belanda. Jadi teman-teman, walaupun sudah merdeka di tahun 1945, Belanda masih ngotot saja ingin menguasai Indonesia lagi. Dan inilah dia kisah kehidupan dan perjuangan Jenderal Sudirman. Jadi teman-teman, sejak lahir Jenderal Sudirman ini tidak hidup dengan kedua orang tua kandungnya. Beliau ini hidup dengan saudara ibunya. Sejak kecil, beliau ini dididik dengan sangat baik oleh orang tua angkatnya itu. Dan dia pun sekolah hingga menjadi pemuda yang sangat cerdas. Dari beliau kecil hingga berumur 18 tahun, teman-teman, Jenderal Sudirman ini tidak pernah diberitahu siapa orang tua kandungnya. Yang beliau tahu orang tuanya itu bernama Cokro Sunario dan juga Tarsem. Itulah orang tua angkatnya, teman-teman, yang juga betul-betul menyayangi Jenderal Sudirman ini dengan sangat tulus. Setelah di usia 18 tahun, dia pun akhirnya baru mengetahui fakta ini. Dan Jenderal Sudirman akhirnya diperkenankan untuk hidup lagi bersama keluarga kandungnya, meskipun pada akhirnya beliau ini lebih aktif dalam belajar setelah sang ayah aslinya meninggal dunia. Jadi Jenderal Sudirman ini terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayah beliau ini bernama Karsit Kartawiraji, yang merupakan seorang pekerja dari pabrik gula di daerah Kalibagor, Banyumas. Dan ibu beliau bernama Siem, yang merupakan keturunan Wedang Rembang, yang mana pada saat itu, teman-teman, kedua orang tuanya ini tinggal di rumah saudaranya, si Ibu Sudirman, yang bernama Ibu Tarsem tadi. Ibu Tarsem ini memiliki suami seorang camat yang bernama Raden Cokro Sunario. Dan pada akhir tahun 1916 saat Sudirman berusia 11 bulan, Raden Cokro Sunario ini pensiun sebagai camat dan membawa keluarganya pindah ke Manggisan, Cilacap, teman-teman. Dan disitulah baru Jenderal Sudirman ini diadopsi olehnya dan dibawa juga pindah ke Cilacap. Dan di tempat inilah Jenderal Sudirman tumbuh besar. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Jenderal Sudirman ini diberi embel-embel gelar Raden. Karena memang gelar Raden tersebut diberikan oleh pamannya yang seorang priai kepada Jenderal Sudirman kecil. Dan karena pamannya ini telah menganggap Sudirman ini sebagai anak kandungnya, makanya gelar Raden pun diberikan diberikan di namanya Jenderal Sudirman ini, teman-teman. Di mana Raden merupakan gelar kebangsawanan suku Jawa. Di Cilacap sendiri, orang tua kandung Jenderal Sudirman, yaitu Bapak Karsit dan Ibu Siem, ternyata juga memiliki seorang putra lain yang bernama Muhammad Samingan. Dan kemudian Bapak Karsit atau bapak kandungnya Jenderal Sudirman ini pun meninggal dunia pada saat Jenderal Sudirman masih berusia 6 tahun. Dan pada saat itu juga ibunya bernama Siem menitipkan putra keduanya kepada saudara iparnya, adiknya Jenderal Sudirman tadi. Lalu si Ibu Siem ini tadi pun pulang kembali ke kampung halamannya yang berada di Parakan Onje. Bersamaan dengan pamannya Raden Cokro Sunario, Jenderal Sudirman pun dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan. Gak cuma itu saja, teman-teman. Beliau ini juga diajarkan tentang etika dan juga tata krama seorang priai. Selain itu, beliau juga diajarkan tentang pentingnya etos kerja dan kesederhanaan dari seorang rakyat jelata. Dan untuk masalah pendidikan keagamaan, Jenderal Sudirman kecil dan adiknya mempelajari Islam di bawah bimbingan Kiai Haji Kohar. Dan semakin hari, Jenderal Sudirman pun semakin menjadi seseorang yang taat beragama dan selalu sholat tepat waktu. Bahkan,
Sejak kecil pun beliau juga sudah dipercaya untuk mengumandangkan azan dan iqomah. Nah, itu tuh sedikit masa kecilnya, cerita masa kecil dari Jenderal Sudirman. Lalu bagaimana pendidikan dari seorang Jenderal Sudirman? Ini dia ceritanya. Jadi teman-teman, setelah umur Jenderal Sudirman ini berusia 7 tahun, beliau ini mendaftarkan dirinya ke sekolah pribumi yang bernama Hollands Inlandisch School. Walaupun dari kecil Sudirman ini hidup selalu berkecukupan, tapi satu hal yang teman-teman semua harus tahu bahwa keluarga Jenderal Sudirman ini bukanlah keluarga yang kaya. Walaupun dulunya bapak angkatnya ini adalah seorang camat, tetapi beliau tidak mengumpulkan banyak kekayaan, teman-teman. Bahkan pada saat pensiun pun dan memutuskan pindah ke Cilacap tadi, pamannya ini bekerja sebagai penyaur mesin jahit saat itu. Kemudian saat di tahun kelima, beliau ini bersekolah, Jenderal Sudirman diminta untuk berhenti sekolah karena ejekan yang diterimanya di sekolah milik pemerintah. Namun permintaan ini sempat ditolak. Selanjutnya, Jenderal Sudirman pun dipindahkanlah ke sekolah menengah milik Taman Siswa di tahun ke-7. Sedangkan di tahun ke-8 teman-teman, Jenderal Sudirman ini pindah lagi ke sekolah menengah Wirotomo dengan alasan bahwa sekolah Taman Siswa ini ditutup oleh ordonasi sekolah liar karena ternyata sekolah tersebut tidak terdaftar. Nah, di sekolah menengah Wirotomo inilah Jenderal Sudirman mulai belajar lagi dengan tenang. Kebanyakan guru di sekolah menengah Wirotomo ini adalah seorang nasionalis Indonesia, dan di sekolah inilah Jenderal Sudirman mulai mendengar dan mempelajari tentang pandangan terhadap penjajah Belanda. Di sana Jenderal Sudirman ini dikenal sebagai murid yang sangat tekun. Bahkan salah satu gurunya yang bernama Suwarjo Tirto Supono menyatakan bahwa Jenderal Sudirman ini sudah mempelajari tingkat 2 pada saat yang lainnya masih mempelajari tingkat 1, teman-teman. Dan dari sinilah kecerdasan dan kepintaran Jenderal Sudirman kecil mulai terlihat. Walaupun sebenarnya Jenderal Sudirman ini ternyata juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Dan kekurangannya itu dalam mata pelajaran kaligrafi Jawa. Tapi beliau ini teman-teman sangat pintar dalam pelajaran pengetahuan umum seperti IPA, matematika, bahasa Belanda, ataupun bahasa Indonesia. Jenderal Sudirman juga menjadi seseorang yang semakin taat beragama di bawah bimbingan guru agamanya yakni Raden Muhammad Khalil. Selain rajin beribadah, beliau ini juga selalu rajin berpartisipasi dalam organisasi kelompok musik, tim sepak bola, dan lain-lainnya. Keahliannya dalam memimpin dan berorganisasi ini terlihat ketika Jenderal Sudirman berada di tingkat sekolah menengah. Sosok Jenderal Sudirman ini pada saat itu juga sangat dihormati karena memang masyarakat tahu bahwa Jenderal Sudirman ini adalah seseorang yang taat beragama. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1934, pamannya Raden Cokro Suryo pun meninggal dunia. Dan hal ini pun menyebabkan keluarga Jenderal Sudirman jatuh miskin, teman-teman. Tapi walaupun demikian, beliau ini tetap diizinkan untuk melanjutkan sekolah menengahnya tanpa harus membayar sampai lulus. Dia di akhir tahun 1934. Perjalanan karir Jenderal Sudirman ini selanjutnya berawal saat beliau ini berumur 19 tahun. Di usianya yang ke-19 tahun, beliau ini menjadi seorang guru. Dan setelah itu, Jenderal Sudirman melanjutkan pendidikannya selama 1 tahun di sekolah guru yang pada saat itu bernama Quick School, yang mana sekolah ini sebenarnya dikelola oleh Muhammadiyah di Surakarta. Tapi ternyata teman-teman, takdir berkata lain, di mana di tengah jalan Jenderal Sudirman ini berhenti sekolah karena kekurangan biaya. Sudah nggak difasilitasi lagi kayak di sekolah sebelumnya. Dan pada saat itulah Jenderal Sudirman ini memutuskan untuk kembali ke Cilacap pada tahun 1936 dengan misi beliau ingin mengajar di Sekolah Dasar Muhammadiyah yang ada di Cilacap pada saat itu. Sebelumnya, beliau ini memang memiliki kemampuan mengajar dan menjadi seorang guru karena memang sudah dilatih oleh guru-gurunya saat berada di sekolah menengah di Wirotomo. Itulah akhirnya makanya Jenderal Sudirman ini diterima kembali untuk mengajar di Cilacap. Di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1936, Jenderal Sudirman pun memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang bernama Alfia, di mana Ibu Alfia sendiri adalah anak seorang pengusaha batik kaya raya yang bernama Raden Sastro Atmojo. Dan setelah menjalani proses pernikahan, Jenderal Sudirman pun tinggal di rumah mertuanya yang ada di kota Cilacap juga, agar selanjutnya beliau ini bisa menabung untuk bisa memiliki rumah sendiri. Dari pernikahannya tersebut, Jenderal Sudirman dan Alfia pun dikaruniai 3 orang putra yang bernama Ahmad Idarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, dan Taufik Effendi. Dan pasangan ini juga kemudian dikaruniai 4 orang putri cantik, yakni Didi
Priyaptiastuti, kemudian Suciati, Didi Pujiati, dan juga Wahyuti Satyaningrum. Dan jadi Jenderal Sudirman dan juga Alfia ini memiliki 7 anak, teman-teman. Dan sebagai seorang guru, Jenderal Sudirman ini mengajarkan kepada murid-muridnya tentang moral yang beliau ambil dari kehidupan para rasul dan juga kisah wayang-wayang tradisional. Bahkan, seorang muridnya mengatakan bahwa Jenderal Sudirman ini adalah seorang guru yang sabar dan adil. Gak heran jika Jenderal Sudirman menjadi guru favorit dan terpopuler di kalangan murid-muridnya. Walaupun sebagai seorang guru, Jenderal Sudirman pun digaji dengan jumlah yang sangat kecil. Tapi walaupun demikian, Jenderal Sudirman tetap mengajar dengan sangat giat. Dan hal inilah yang membuat Jenderal Sudirman diangkat sebagai kepala sekolah walaupun beliau tidak memiliki ijazah guru. Semenjak menjadi kepala sekolah itu, teman-teman, kehidupan Jenderal Sudirman semakin membaik karena gajinya naik 4 kali lipat. Yang pada saat itu awalnya cuma digaji 3 gulden menjadi 12 gulden. Dan perjalanan beliau sebagai kepala sekolah tidak membuat Jenderal Sudirman lupa akan tugas-tugasnya sebagai seorang kepala sekolah. Jenderal Sudirman mengajarkan berbagai macam tugas administrasi dan juga mencari solusi atas masalah yang tengah terjadi di sekolahnya. Bahkan teman-teman, seorang rekan kerjanya menceritakan bahwa Jenderal Sudirman ini adalah seorang pemimpin yang moderat dan juga demokratis. Dan gak hanya menjalankan peran sebagai seorang guru saja. Di tengah masyarakat pun, Jenderal Sudirman memiliki peran andil yang sangat besar. Di mana Jenderal Sudirman ini seringkali melakukan ceramah di masjid setempat. Dan gak heran, selain menjadi seorang guru, teman-teman, Jenderal Sudirman juga terpilih sebagai ketua kelompok pemuda Muhammadiyah Kecamatan Banyumas pada saat itu, tepatnya di akhir tahun 1937-an. Dan sejak saat itu, Jenderal Sudirman pun menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan perjalanan dakwah dengan menekankan pada kesadaran diri. Nggak cuma Jenderal Sudirman saja, teman-teman. Ibu Alfia yang merupakan istri beliau ini juga sangat aktif dalam kegiatan kelompok Putri Muhammadiyah di Nasyatul Aisyah itu. Dan memang latar belakang Jenderal Sudirman ini sangat mengagumkan dan juga menginspirasi. Itulah mengapa dia pun dipercaya menjadi kaki tangannya Presiden Soekarno. Lalu, bagaimana peran Jenderal Sudirman ini pada masa penjajahan, teman-teman? Ini dia ceritanya. Jadi teman-teman, berawal pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua yang mana pada saat itu pecah di negara Eropa. Saat itu kependudukan Jepang diperkirakan sudah mulai bergerak mendekati daratan Cina dan juga sudah berupaya untuk melakukan invasi Hindia, teman-teman. Bahkan Indonesia yang saat itu dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda pun mulai merencanakan taktik dan strategi untuk melawan pemerintah Jepang. Nah, pada saat kolonial Belanda yang sebelumnya membatasi pelatihan militer bagi para rakyat pribumi, mulai mengajarkan rakyat tentang cara menghadapi serangan udara untuk melawan penjajah Jepang pada saat itu. Dan gak cuma itu saja, teman-teman. Bahkan pemerintah Belanda pun membentuk suatu tim yang tim ini sebagai persiapan untuk serangan udara. Dan di sini peran Jenderal Sudirman itu untuk melawan penjajah berawal dari situ, teman-teman. Jenderal Sudirman sebagai seseorang yang disegani oleh masyarakat pada saat itu diminta untuk memimpin tim dari Cilacap. Dan akhirnya, nggak hanya mengajarkan masyarakat setempat untuk menghadapi serangan udara saja, Jenderal Sudirman juga mendirikan pos-pos pemantau di seluruh daerah. Dan pada saat Jepang sudah menduduki Hindia, tempatnya pada tahun 1942, banyak nih masyarakat pribumi yang sudah mendapatkan pelanggaran hak asasi manusia di tangan Jepang. Bahkan di Cilacap, teman-teman, sekolah tempat Jenderal Sudirman ini mengajar juga sudah ditutup karena dijadikan sebagai pos militer. Namun perjuangan Jenderal Sudirman untuk sekolahnya nggak sampai di situ saja, di mana setelah Jenderal Sudirman ini berhasil meyakinkan penjajah Jepang untuk membuka kembali sekolah, beliau tetap memperjuangkan tempat anak-anak di sana agar bisa belajar. Dan peran Jenderal Sudirman pun mulai terlihat kembali pada masa ini, di mana beliau juga berperan sebagai Ketua Koperasi Bangsa Indonesia yang membuatnya semakin dihormati oleh masyarakat Cilacap. Selain itu, Jenderal Sudirman juga sempat menjabat sebagai perwakilan Dewan Keresidenan Jepang selama 1 tahun. Dan di awal tahun 1944, Jenderal Sudirman diminta untuk bergabung bersama dengan Tentara Peta atau Pembelah Tanah Air yang didirikan oleh Jepang pada bulan Oktober tahun 1943.
Hal ini dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menghalau adanya invasi sekutu dan juga berfokus pada perekrutan pemuda yang masih belum terkontaminasi oleh pemerintah Jepang. Dan sejak saat itu, Jenderal Sudirman pun mulai bergabung di PETA dan mengikuti latihan kemiliteran berasrama dengan perwira dan tentara Jepang di Bogor, di mana para taruna di sana dipersenjatai dengan senjata yang disita oleh Belanda. Nah, perencanaan Jenderal Sudirman pada saat itu adalah diangkat sebagai komandan atau Deidangko. Setelah 4 bulan berlatih, Jenderal Sudirman pun kemudian ditempatkan di Batalion Banyumas, Jawa Tengah, yang mana tempatnya memang sangat jauh dari tempat beliau tinggal, teman-teman, yaitu di Cilacap. Dan di sana jabatan Jenderal Sudirman sebagai komandan PETA. Peran Jenderal Sudirman sebagai panglima di sana dimulai setelah pelarian beliau dari asrama itu berhasil dilakukan dan menyuruh para tahanan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, teman-teman. Dan Jenderal Sudirman memilih untuk pergi ke Jakarta untuk menemui Bung Karno. Dan setelah bertemu dengan Bung Karno, Presiden Soekarno pun memerintahkan Jenderal Sudirman untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang di kota Jakarta pada saat itu. Tapi teman-teman, Jenderal Sudirman malah menolak dan menawarkan diri untuk memimpin pasukan di Kroya. Dan singkat cerita, sebagai Presiden Indonesia, Soekarno pun membentuk TKR yang mana peran Jenderal Sudirman pada saat itu adalah menjadi seorang Panglima Besar Jenderal Divisi 5 Banyumas. Dari sini, karir Jenderal Sudirman meningkat lebih tinggi lagi karena terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI yang paling muda. Dan dari sinilah beliau mulai dikenal sebagai Panglima Besar, teman-teman, dan juga Jenderal pertama dan termuda yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Sementara itu, peran Jenderal Sudirman pada masa gerilya seperti kita ketahui setelah pendudukan Jepang berhasil menyerah, sekutu Belanda balik lagi nih ingin menguasai dan menjajah Indonesia. Nah, pada masa agresi militer Belanda yang kedua, pada saat itu Jenderal Sudirman ini lagi sakit, teman-teman. Keadaannya sangat lemah pada saat itu. Dan barulah diketahui bahwa Jenderal Sudirman ini mengidap penyakit di mana paru-parunya hanya berfungsi 50% saja atau hanya memiliki satu paru-paru karena penyakit beliau yaitu TBC. Dan saat Indonesia sedang gentingnya pada saat itu, sebagai Presiden, Bung Karno pun menyuruh Jenderal Sudirman untuk tetap berada di dalam kota dan melakukan perawatan demi kesembuhannya. Tapi teman-teman, sebagai seorang Panglima Besar, Jenderal Sudirman tidak menghiraukan perintah Presiden karena beliau ini merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin pasukan perang. Dan pada masa perang gerilya tersebut, sebagai Panglima Besar, Jenderal Sudirman pun berpindah-pindah nih dari satu hutan ke hutan lainnya, dari satu gunung ke gunung lainnya selama kurang lebih 7 bulan dalam keadaan yang lagi lemah dan juga sakit. Dan selama beliau mengemban tanggung jawab tersebut, semakin hari persediaan obat beliau pun semakin berkurang. Tapi walaupun demikian, Jenderal Sudirman tetap memberikan semangat dan motivasi kepada pasukannya untuk tetap berjuang sampai beliau itu betul-betul tidak merasakan kesakitan lagi. Tapi walaupun demikian, teman-teman, udah obat semakin berkurang, kemudian selalu harus tetap berjaga-jaga juga, memonitor anak-anak buahnya, dan sementara keadaan fisik Jenderal Sudirman pun terus menurun, sehingga membuat Jenderal Sudirman ini terpaksa harus pulang dari medan perang. Dan karena kondisi kesehatannya yang semakin parah tersebut, Jenderal Sudirman pun tidak bisa lagi memimpin langsung pasukan, teman-teman. Tapi pemikiran dari seorang Jenderal Sudirman tetap dibutuhkan untuk memimpin pasukan pada saat itu. Bahkan pada saat itu Jenderal Sudirman ditandu semasa perang gerilya. Semakin hari penyakit TBC yang diderita oleh sang jenderal ini pun semakin parah. Tapi walaupun demikian, penyakitnya tidak mengalahkan semangat beliau, di mana beliau ini masih tetap melakukan kontrol secara teratur. Yang mana pada saat itu juga pengakuan atas kedaulatan Indonesia sedang dipertaruhkan pada masa negosiasi dengan Belanda. Dan sejak saat itulah Jenderal Sudirman ini sudah jarang tampil di halayak karena sedang menjalani perawatan di Sanitarium Pakem, dan lalu beliau ini dipindahkan ke Magelang untuk menjalani perawatan lanjutan pada bulan Desember 1949. Tapi sayangnya takdir berkata lain, di mana setelah perjuangan Jenderal Sudirman untuk kemerdekaan Indonesia dan perjuangan melawan penyakit yang dideritanya,
Tercatat pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman pun menutup usianya, teman-teman. Sang jenderal wafat di Magelang setelah berjuang melawan penyakit TBC-nya tersebut. Sejak saat itulah, Jenderal Sudirman dinobatkan sebagai salah satu tokoh pahlawan kemerdekaan. 3 hal rutin yang dilakukan Jenderal Sudirman semasa hidupnya adalah: pertama, beliau selalu mempertahankan wudhunya, teman-teman, di mana beliau ini selalu berwudhu sebelum berangkat perang. Kemudian yang kedua, beliau selalu sholat tepat waktu. Apapun yang beliau lakukan akan beliau tinggalkan saat waktu sholat sudah tiba. Dan yang ketiga, beliau memiliki niat yang tulus dan juga ikhlas. Jenderal Sudirman ini memiliki niat tulus dan ikhlas dalam menjalankan perang demi kepentingan rakyat Indonesia. Dan hal ini dibuktikan oleh semangatnya meski dalam keadaan sakit parah tadi, beliau masih mengabdikan dirinya untuk negara tercintanya, Indonesia. Oke teman-teman, jadi itulah tadi kisah perjuangan salah satu pahlawan nasional Indonesia, Jenderal Sudirman. Semoga kita bisa meneladani 3 hal rutin yang dilakukan beliau semasa hidupnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya Nina cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. And see you on the next video. Bye!